Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat iman Islam, sehat jasmani rohani, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa nambahi ilmu pengetahuan kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita, mudah-mudahan bisa menjadi tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbu, tidak menyukai Allahu Allah al-jahro, terang-terangan, bisu'i, dengan keburukan, minal qauli, berupa ucapan, ilaman, kecuali orang yang dzulima, dizolimi, wakana, dan adalah Allahu Allah sami'an, zat yang maha mendengar, aliman, zat yang maha mengetahui. Kalau diterjemah bebas, Allah tidak menyukai kepada orang yang menyampaikan perkataan buruknya kepada orang lain secara terang-terangan. Allah tidak menyukai kepada orang yang menyampaikan keburukan seseorang berupa ucapan yang disampaikan secara terang-terangan. Illa man dulim, kecuali orang yang didolimi, boleh menyebut apa itu kejelekan, kesalahan orang lain itu. Contoh, misalnya jenengan kelangan sandal. Contoh ya, kelangan sandal. Mantun ngoten jenengan alas Bapak Nos menengahi dhewe niki. Menengahi. Gitu nggih. Terus pada suatu hari dia itu ganti sandal. Dadakno meneh ana sing kelangan meneh. Nah, kan begitu nggih. Ya, ternyata pada suatu saat jenengan itu tahu bahwa ada orang yang ikut jamaah sini yang ketika pulang itu njukuk sandal dilebokno kresek. Sampeyan eruh. Oh, ternyata wong iku dadakno. Sing njukuk sandal itu berarti wong iku. Nah, tapi sampeyan kate ngelingno ya gak mampu. Kate ngarani misalnya sawangane. Wih maling misalnya, itu kan yo akhirnya orang tadi kan jamaah ro kabeh bahwa dia itu
mencuri sandal, akhirnya gak gelem nang masjid. Nah, kita mengatakan apa itu keburukan dengan secara terang-terangan ini diperbolehkan manakala ada tujuan menghentikan perbuatan dolim mereka. Nek aku menengahi gak lapor satpam atau keamanan, iki sak ben bengi ono sandal hilang. Nah begitu ya. Iki terus menerus akan banyak sandal hilang di sini. Nah akhirnya ada salah satu yang menghadap ke takmir, Pak saya tahu pelakunya. Siapa? Misalnya, terus engko nek jamaah ini tak sudono sampean. Nah itu loh orangnya. Itu ternyata yang mencuri sandalnya orang-orang sini. Nah, sampean mengatakan bahwa menyebut nama kejelekan seseorang, sampean sebut secara terang-terangan di hadapan Pak Takmir, tujuannya untuk menghentikan perbuatan dolim dia, itu tidak apa-apa. Makanya kan ilaman dolim lah. Kecuali orang yang didolimi itu boleh menyampaikan kejelekan seseorang itu kepada siapa? Ya kepada Pak Takmir, kepada siapa? Kepada satpam, biar nanti diamankan, gitu loh. Nah, tapi nek ilangnya cuma wek sampean tok misalnya, mari ngono nggak ada yang hilang misalnya, terus sampean menengahin, gak apa-apa. Itu kan berkaitan dengan pribadinya sendiri, gak apa-apa, gak usah lapor aku. Ternyata dijar-jarno kok tambah liane yo hilang gitu. Nah, kan begitu kan. Maka ketika merugikan orang lain terus sampean menyebutkan kejelekan seseorang itu terang-terangan di hadapan takmir, di hadapan satpam agar dijaga dengan baik agar kedoliman seseorang tadi itu tidak berlanjut. Nah, itu boleh. Itu boleh. Nah, jadi yang tidak boleh itu kalau tidak ada niat untuk memperbaiki perbuatan dolim yang dilakukan oleh mereka. Misalnya terkait dengan dirinya sendiri. Itu biasanya kan orang Bapak Nos, aku menengahkan, ada orang yang begitu ya. Tapi ketika itu juga tetangganya yang kena imbasnya, juga wong sak gang resah kabeh. Lah maka disebut secara terang-terangan, dilaporno Pak RT, dilaporno Pak RW bahwa itu yang membuat tidak aman di gang kita misalnya. Enggak apa-apa kalau memang kejahatan itu kok terus berlanjut gitu loh maksudnya. Kalau kejahatan itu terus berlanjut ya tidak apa-apa. Nah gitu loh. Nah jadi boleh menuturkan kejelekan seseorang tadi di hadapan orang yang berwenang ngurusi masalah itu boleh. Tapi kalau tidak ada kaitannya apa-apa, hanya pribadi misalnya, mungkin bisa dirembuk secara kekeluargaan, bisa misalnya tanpa harus melapor, ya, tanpa harus orang ini tercemar namanya, seperti itu. Kalau kasus-kasus nasional misalnya, ya tapi gak enak ini. Kemarin sempat mencuat itu ustadz yang punya pondok itu, saya tidak usah nyebut namanya, yang ternyata apa itu menghamili sekian istrinya, gitu, ya. Lah itu kalau tidak terbongkar Pak, nggak diumum di publik, itu kan iso sak pondok iso kerek kabeh, begitu loh maksudnya. Nah itu jadi mengumumkan perbuatan jeleknya dia itu untuk menghentikan perbuatan dolim yang sudah sekian banyak korbannya itu. Nah itu baru boleh. Tapi kalau masalah kasus-kasus individu mungkin bisa dirembuk dengan secara kekeluargaan, nah itu tidak boleh, karena itu akan menjadikan orang itu satu jerah, yang kedua rasa malu, kecewa dan lain sebagainya. Padahal itu di dalam Islam tidak boleh. Jadi ya contoh-contohnya seperti itulah. Artinya
kita menyampaikan kejelekan seseorang, menyebut kejelekan seseorang di hadapan umum itu tidak boleh, manakala tidak ada tujuan untuk menghentikan perbuatan zalim yang dilakukan cukup meresahkan masyarakat gitu. Wa kana Allahu sami'an alima, dan adalah Allah itu sami'an maha mendengar, aliman dan maha mengetahui akan niat kita melapor. Niat kita melapor bukan karena kebencian, akan tetapi agar orang itu berhenti dari perbuatannya. Itu maksudnya. In tubdu khairan, jika kalian melahirkan khairan berupa kebaikan, au tukhfuhu, atau kalian merahasiakan kebaikan itu, au ta'fu, atau kalian memberikan maaf terhadap orang yang berbuat salah, ansu'in, dari kejelekan yang diperbuat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena dia adalah afuwan, maha pemaaf, qadirun, dan maha kuasa. Contohnya jika melahirkan perbuatan baik, misalnya menampakkan kebaikan itu, misalnya dia infak, ya, kemudian minta disebutkan nama dan jumlahnya, tapi dia ingin disebutkan itu supaya yang lain meniru, tidak apa-apa. Intu bedu khairon, ya, jika kalian menampakkan khairon berupa kebaikan, autufuhu, atau menyamarkan, gak usah diumumno, ya terserah saja, gak usah diumumkan, dirahasiakan. Auta'fu, kalau auta'fu ini berupa kesalahan, ada orang berbuat salah terus jenengan memberi maaf, wis tak sepuro ya, tapi ojo terus no, misalnya ya. Itu tadi loh ya, sampai ternyata kok ngunangi bahwa dewek niku njukuk sandal, langsung sampean, sandal sapa ya? Nah, wis ya tak elingno, aku gak usah ngumumno, tapi tolong hentikan perbuatan sampean. Dimaafkan berarti. Ya enggak apa-apa. Ansu'in, dari perbuatan jeleknya. Fa innallaha kana afuwan qadira. Jadi kalau orang itu bisa perbuatannya itu bisa dihentikan secara rahasia, ya tolong dirahasiakan. Tapi kalau sudah banyak yang menjadi korban dan meresahkan orang, ya berarti membuka kejelekan itu demi supaya terhentinya perbuatan kejahatannya, itu tidak apa-apa. Itu tergantung kasusnya, ya tergantung kasusnya. Jadi kalau bisa secara rahasia, secara pribadi, secara kekeluargaan, ya monggo. Tapi kalau sudah menyangkut orang-orang lain yang banyak yang dirugikan, ya dibuka di hadapan Pak Hakim pun tidak apa-apa menyebut kejelekan itu. Jadi tergantung. Nah, kalau berupa kebaikan yang lain, misalnya seperti infak tadi atau perbuatan-perbuatan yang lain ditampakkan dengan tujuan supaya orang lain meniru perbuatan itu, juga tidak apa-apa. Jadi yang penting bisa terjaga dari riak, ya. Jadi tidak ingin dilihat manusia, tapi ingin dilihat Allah. Nah, kalaupun toh ingin menampakkan itu dengan tujuan supaya orang lain itu tergerak hatinya dan mengikuti kebaikan. Nah, tadi kalau tidak ada itu, ya hati-hati, ya hati-hati sekali dalam beramal.
Barangkali ada yang tanyakan, ini ganti tema ini. Kalau ada monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan perbuatan kafir, Oke. dengan tujuan yaitu ingin menyebarkan nama baik seseorang. Tujuannya baik mengingatkan, tapi dia di dalam itu adalah niatan untuk mencemarkan nama baik. Itu gimana hukumnya? Ya jelasnya tidak boleh Pak. Jadi kita melapor menyebutkan kejelekan seseorang ini dengan tujuan untuk memperbaiki dan menghentikan perbuatan dolimnya itu. Kalau ada niat mencemarkan, ya ini berarti dia juga berniat jelek. Juga situ berlaku jelek, kita balas kejelekan. Dengan niat mencemarkan, wis gak benar berarti. Jadi tujuan kita biar pihak yang berwenang, misalnya di situ Pak RT atau Pak RW tahu dan supaya bertindak. Nah gitu loh. Jadi supaya bertindak, orang ini tidak terus melakukan itu, gitu ya. Beda loh Pak niatnya dengan mencemarkan itu. Kalau mencemarkan itu wis gak ono niat positif itu. Sudah negatif konotasinya gitu. Menjatuhkan, mencemarkan, memalukan itu berarti negatif. Tapi kalau menyebutkan dengan niat positif, nah itu beda lagi. Makanya di sini loh Pak, Sami'an, Allah Maha mendengar kok. Apa yang kamu sampaikan ini? Awakmu niat dandani apa niat mencemarkan? Aliman dan Maha tahu isi hatimu itu. Awakmu nyebut kesalahan itu mergo kepengen dandani apa kepengen mencemarkan. Nah itu Allah tahu di situ. Makanya diakhiri dengan kata Sami'an aliman ini. Nah di sini loh ya. Ini yang harus diketahui oleh para pelaku pemerintahan itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang saling menjatuhkan dan mencemarkan nama baik seseorang. Apalagi dia tidak berbuat terus disampaikan di umum. Wah, tambah gede itu soalnya. Itu jelas-jelas berbuat aja. Ya kalau tidak ada tujuan untuk memperbaiki tidak boleh kok. La yuhibbullahul jahra. Allah gak seneng kok. Nek ana wong terus menyebutkan secara terang-terangan kejelekan seseorang. Kecuali dia didolimi dan ada niatan memperbaiki. Kalau tidak ada niatan itu berarti Allah juga tidak senang kepada kamu yang mencemarkan itu. Begitu guys. Sampun. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Temanya berbeda. Innal ladzina masih? Oke, monggo Pak. Tema ini yang saya mengenai haji sekarang kita itu sedang menunaikan haji. Oke. Apa bedanya haji akbar dengan haji biasa? Ini kan orang haji ini kan berharap untuk haji akbar. Itu apa bedanya? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Haji akbar itu biasanya puncak haji itu jatuh pada hari Jumat. Itu disebut haji akbar. Makanya di sana al-hajju arafatun. Haji itu adalah ya ketika di Arafah itu. Ketika di Arafah itu puncaknya haji 9-10. Nah, jadi kalau 9-10 ini salah satunya jatuh pada hari Jumat. Maka pemerintah Arab Saudi menyebut itu adalah haji akbar. Nah, gitu loh Pak. Hanya nama saja. Jadi ada dua kebaikan. Ya haji itu wis baik, ditambah hari Jumat harinya juga baik gitu loh. Jadi baik bertemu baik. Nah, jadi nilainya jadi berlebih. Gitu guys. Itu saja. Namun ini ada yang mengatakan bahwa haji akbar itu pahalanya sama dengan haji 8 kali haji. Itu benar atau tidak? Yang ini yang saya
belum mendengar apa tidak ada dasarnya gitu. Tapi yang jelas antara akbar dan tidak memang berbeda, karena haji itu sudah baik ditambah hari Jumat baik, nah gitu loh. Tapi kalau 8 kali itu saya belum menemukan, Pak. Ya coba tak cari-cari referensi barangkali itu. Itu ya, insyaallah mengatakan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna, dia mengingkari, mengkufuri billahi, dengan Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yuriduna, dan mereka menginginkan, ayyufarriqu, bahwa mereka membeda-bedakan, bainallahi, di antara Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, nu'minu, kami beriman, biba'din, dengan sebagian rasul, wa nakfuru, dan kami mengingkari, biba'din, dengan sebagian rasul yang lain, wa yuriduna, dan mereka menginginkan, ayat takhidu, mereka menjadikan, baina dzalika, di antara itu, di antara iman sebagian dan kufur sebagian, sabilan, jalan tengah. Sabilan, jalan tengah. Ulaika, saya baca sekalian satu paket. Ulaika, mereka itulah, hum, mereka, al kafiruna, orang-orang yang kafir, haqqon, secara terang-terangan. Wa a'tadna, dan telah kami sediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, adzaban, siksa, muhinan, yang menghinakan. Muhinan itu yang menghinakan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang dia mengkufuri Allah dan Rasul-Rasulnya, dia menginginkan membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian Rasul dan mengkufuri sebagian Rasul yang lain. Mereka ingin menjadikan di antara iman sebagian dan kufur sebagian itu jalan tengah antara iman dan kafir. Orang Yahudi mengatakan begini, kami hanya beriman kepada Musa dan apa yang dibawa oleh Musa, yaitu kitab Taurat, dan kami mengingkari yang lain. Orang Nasrani mengatakan, kami hanya beriman kepada Musa dan Isa, dan kami mengingkari Muhammad. Begitu. Orang Yahudi bilang, kami hanya beriman kepada Musa dan Taurat yang dibawanya, dan kami mengingkari Muhammad. Orang Nasrani bilang, kami hanya mempercayai atau iman kepada Musa, Taurat, dan Isa dengan Injil, dan kami mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Mereka itu seperti itu, Pak. Ya, maka iman seperti itu dijawab oleh Allah. Ulaika humul kafiruna haqqon. Orang Yahudi Nasrani yang hanya iman sebagian Rasul dan mengkufuri Rasul yang lain, yoiku wong kafir sing temenan. Gitu. Ulaika, mereka itulah, hum, mereka, al kafiruna, orang-orang kafir, haqqon, secara benar, secara nyata, yoiku wong kafir terang-terangan. Jadi bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita adalah la nufarriqu baina ahadin minhum. Sikap kita adalah kami tidak akan membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. 25 Rasul itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini, wajib kita imani, wajib kita percayai, wajib kita terima seluruhnya.
Satu rasul saja tidak kita terima, berarti kufur secara terang-terangan. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh orang Yahudi. Padahal kelahiran tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat mereka. Mereka juga sudah membaca berita itu. Berita itu juga ditulis oleh Allah, difirmankan oleh Allah di kitab Injil orang Nasrani. Berita tentang Rasul akhir zaman yang bernama Muhammad itu sudah disebutkan oleh Allah. Jadi mereka tidak ada alasan untuk tidak mengimani atau tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Karena jauh sebelum Rasul lahir ke muka bumi, beritanya sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Beritanya sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitab Injil. Jadi ketika lahir ternyata mereka menolak gara-gara alasannya sepele. Apa itu? Karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Bani Israel. Ya, maka itulah kufur. Satu rasul saja yang dikufuri berarti kufur seluruhnya. Nah, ini kan berarti kufur secara keseluruhan. Ulaika humul kafiruna haqqon. Ya, mereka itu orang-orang yang kafir haqqon, benar-benar kafir. Terus diancam oleh Allah, wa a'tadna lil kafirin, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir yang tidak menerima Rasul Muhammad sebagai Rasul Allah akhir zaman, adzaban muhinan, telah disediakan oleh Allah azab yang menghinakan. Ayat ngeten iki ya wis disampaikan Nabi Muhammad di hadapan orang Yahudi, di hadapan orang Nasrani, di hadapan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Wis disampaikan, awakmu nek gak nrimo aku sebagai Rasul, Allah sudah menyediakan kamu, sudah menyediakan siksa yang hina untuk kalian semua. Tapi mereka ya gak wedi. Oh, Muhammad itu firman Allah itu karanganmu dewe. Ya mereka ini begitu kan. Padahal Nabi Muhammad itu jelas-jelas disebut ummi, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi orang kafir itu masih saja menyangka bahwa Al-Quran ini yang tiap hari disampaikan Nabi Muhammad itu katanya buatan Nabi Muhammad. Jangan percaya sekalian Muhammad dewe kan gitu ya. Nah gitu ya, jadi mereka tidak percaya. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Nah niki kita Pak ya. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman billahi kepada Allah wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. Walam yufarriqu, dan mereka tidak membeda-bedakan baina ahadin, di antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, minhum, dari mereka. Ulaika, mereka itulah saufa, kelak yu'tihim, ya, Allah akan memberikan kepada mereka ujurahum, balasan pahala mereka. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ghafuran, zat yang maha pengampun, rahiman, zat yang maha penyayang. Ini maksudnya barang siapa yang dia berhenti dari penolakan Rasul Muhammad, kemudian dia bertaubat, menerima kerasulan Nabi Muhammad dan seluruh Rasul, tidak dibeda-bedakan, maka Allah akan membalas dengan balasan pahala, ya, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ghafurun rahiman. Maka kita sebagai, walaupun tidak hidup di masa rasul-rasul yang lalu, kita ini hidup di masa rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, maka kita tetap wajib percaya bahwa 25 rasul itu adalah sama-sama diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa risalah Allah.
Harus begitu, Pak. Jadi jangan sampai menerima sebagiannya. Itu kan seperti sikapnya orang Yahudi dan sikapnya orang Nasrani. Itu. Ada yang ditanyakan? Enggak. Barangkali ada. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Yas'aluka, bertanya kepadamu Muhammad, ahlul kitabi, ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Antunazzala, yas'aluka, ya, meminta kepadamu ahlul kitabi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, antunazzila, supaya kamu menurunkan alaihim, atas mereka, kitaban, kitab minas sama'i, dari langit. Faqad sa'alu, maka hal itu benar-benar mereka dulu meminta Musa kepada Musa, akbaroh, yang lebih besar daripada mereka meminta kepadamu. Faqalu, mereka dulu meminta kepada Nabi Musa, arinallaha jahratan, Musa, perlihatkan kepada kami Allah secara nyata. Fa'akhodat humus so'ikotu, lalu menyambar kepada mereka as-so'ikotu, halilintar bledek, bidulmihim, karena kedoliman mereka. Summat takhudul ijlah, kemudian mereka menjadikan patung anak sapi untuk disembah. Mimba bima ja'athum, sesudah apa yang datang kepada mereka, kitab Taurat, al-bayyinatu, bukti-bukti kebenaran, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Fa'afauna, lalu kami maafkan, kata Allah, andalika, dari perbuatan itu. Wa ataina, dan kami berikan Musa kepada Musa sultanan, yaitu kekuasaan mubinan yang nyata. Jadi begini, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Jadi ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu meminta kepadamu Muhammad supaya kamu menurunkan kitab dari langit. Jadi disampaikan Al-Quran ini, ayat-ayat ini disampaikan kepada Allah. Setiap ada ayat turun disampaikan kepada Nabi Muhammad, gak percaya, ya, gak percaya, karena mereka mengatakan bahwa itu buatan Muhammad. Karena apa? Kami kan tidak tahu proses turunnya. Kan Muhammad yang bilang. Misalnya tadi malam turun wahyu, esok harinya ditampaikan kepada Muhammad, tadi malam aku menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dibacakan, ya, dibacakan ayat itu. Orang kafir nggak percaya Muhammad, paling karanganmu, ngono terus wis. Nah, ternyata mereka itu sekarang begini, Muhammad, kami biar sama-sama tahu. Sekarang turunkan atau minta kepada Tuhanmu supaya diturunkan kitaban minas sama, ya gitu loh. Kitaban minas sama, kitab dari langit. Dan kami tahu, begitu kan? Kami tahu, bisa menyaksikan bahwa kitab itu diturunkan dari langit. Itu jalukane wong ahli kitab. Tapi Allah menyampaikan faqad sa'alu Musa. Ini kalau dibahasakan kita, gak usah dituruti Muhammad. Dhisik Musa wis tahu dijaluki umate kaya ngono. Gitu loh. Musa malah dijaluki luwih gedhe timbangane awakmu saiki. Dhisik iku umate Nabi Musa Bani Israel itu tahu ketika diajak Nabi Musa ke Bukit Turisina, padahal orang itu pilihan, perwakilan dari masing-masing kabilah. Satu kabilah diambil satu kabilah diambil satu. Cara gampangane itu tiap RT diambil satu orang. Yang paling pinter, pilihan. Diajak ke Bukit Turisina karena Nabi Musa ke Bukit Turisina itu 2 kali.
selama 40 malam, arba'ina lailah. Meninggalkan kaumnya ke Bukit Turi Sina karena mau menerima kitab Taurat. Kan begitu? Menerima kitab Taurat. Sebagai kalau Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, kan begitu ya? Dan Nabi Musa itu menerima Taurat itu di Bukit Turi Sina. 40 malam 40 hari. Kan begitu? Setelah Nabi Musa datang membawa Taurat, disampaikan kepada mereka tentang perintah dan larangan, mereka nggak percaya. Percaya Musa. Lah terus ya apa karepmu Bani Israel? Awakmu njaluk kitab gawe tuntunan hidup. Saiki aku munajat selama 40 malam 40 hari di Bukit Turi Sina, Allah paring kitab iki, awakmu gak percaya. Awakmu njaluk apa maneh? Gini Musa, kami ingin mendengar langsung apa yang Allah sampaikan. Ngoten ya Pak Bani Israil. Ingin mendengar apa yang Allah sampaikan kepada kami mendengar sendiri. Oke, dipilih Pak 70 orang dari masing-masing kabilah. Dijak nang gone Bukit Turi Sina meneh. Wes ayo nek ngono. Kita berangkat. Wes 70 orang berangkat ke Bukit Turi Sina, mulai munajat Nabi Musa. Ya, tolong dengan niat yang baik, konsentrasi, berzikir kepada Allah. Terus berzikir. Habis itu ada awan tebal datang menutupinya, Pak. Gelap gulita. Gak ono listrik, gak ono apa, mendung peteng. Sing asale ketok mendung peteng. Di tengah kegelapan itulah Allah berfirman kepada Musa dan untuk Bani Israel. Itu yang dikenal dengan 10 larangan dan 10 perintah itu loh. 10 amandemen itu ya dalam kitab Taurat mereka. Nah, setelah Allah menyampaikan larangan-larangan dan perintah-perintah untuk dijalankan kepada Bani Israel, setelah itu awan menyingkap lagi, mendung peteng hilang sehingga jelas kelihatan semua. Nabi Musa takon, gimana? Kamu sudah mendengarkan apa yang Allah sampaikan kepadamu? Iya Musa, mendengar. Tapi kami masih tidak percaya. Lalu terus jaluk apa mana? Arinallahu jahratan. Saya kepingin ketika Allah bicara itu Allah ketok jenggelek nang ngarepku. Enggak kurang ajar Bani Israil. Kurang ajar, Pak. Jaluk aneh-aneh. Ya. Lalu setelah itu, Pak, gak kesuwen Allah. Fa akhadat hubus soikoh, sambar gletek, cetar, mati kabeh, Pak. 70 orang yang mati gitu. Lalu di surat Al-Baqarah itu dikatakan kemudian Nabi Musa itu matur kepada Allah, ya Allah, sing urip karek Nabi Musa tok soalnya sambar gletek, mendung teko maneh, petir menyambar, mati kabeh 70 orang. Karek Nabi Musa tok sing urip. Nabi Musa nangis di hadapan Allah, ya Allah, jikalau mereka tidak Engkau hidupkan ya Allah, terus saya kembali di tengah-tengah kaum saya Bani Israel, di mana tadi berangkatnya juga pamitan mereka, saya ajak ini, terus saya kembali seorang diri, kemudian saya ditanya mana yang lain, saya mengatakan mereka semuanya mati, pasti saya yang dituduh pembunuhnya ya Allah. Maka dari itu tolong hidupkan kembali ya Allah. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian Allah membangkitkan lagi setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun. Diuripno meneh, Pak. Wong 70 itu. Lho ngene Bani Israil ya saya gak gelem bersyukur. Luar biasa. Kan gitu kan. Jadi makanya ketika orang ahli kitab minta wis saiki ngene Muhammad, sing mbok sampaikno iku aku lak gak ero ta. Kan gitu ya. Saiki njaluk pangeranmu supaya nurono kitab, ya kami juga ikut menyaksikan gitu loh. Menjadi saksi di hadapan kami gitu. Ya. Tapi andaikan Allah pun nuruti, juga tidak keberatan bagi Allah. Tapi mari ngono apa ya iman. Kan begitu ya. Nyatane dhisik kaum Bani Israel njaluk supaya mendengar langsung firmanku tak turuti,
Ya ternyata njaluk liyane kan. Gitu loh. Padahal terdengar firman-firmanku. Toh mereka masih tidak percaya, ingin melihat dengan jelas. Nah gitu. Fa'akhadhathumus sha'iqah bidzulmihim. Terus kesalahan Bani Israil mana? Mereka menjadikan patung anak sapi mimba di maja'atumul bayyinat. Sesudah kebenaran itu telah datang, kitab Taurat sudah diperoleh, tapi justru sekelompok Bani Israel menjadikan patung anak sapi untuk disembah. Fa'afauna an dzalik, lalu kami memaafkan dari perbuatan itu ya, itu atas permintaan Nabi Musa juga itu. Ya Allah, maafkan kaum kami yang telah mempersekutukan kamu dengan patung anak sapi. Itu kan, kalau lengkapnya kan begitu Nabi Musa itu datang dari Bukit Turisina, melihat kaumnya menyembah patung anak sapi, langsung buku Taurat tadi itu yang berupa satu kotak ini langsung dilemparkan kini berserakan. Ya, kemudian Nabi Harun dipanggil yang dipasrai. Selama tak tinggal Bukit Turisina, tolong aku titipkan kaumku padamu. Ya. Yang diterangkan dalam Al-Quran, Nabi Harun disalah-salahno bahkan katanya ditempeleng. Tapi sabar wahai saudaraku, sabar, diceritakno terus. Ya sampai seperti itu ya. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa kekuasaan mubinan yang nyata. Jadi Nabi Musa perjalanan dengan kaumnya Bani Israel juga cukup panjang. Gitu ya. Warofakna, dan kami angkat fauqahum, di atas mereka atura Bukit Turisina, bimitsaqihim, karena dikokohkan kepada mereka, dikokohkan perjanjian kepada mereka. Waqulna, dan kami berfirman, katakan lahum kepada mereka, udkhulu, masuklah kalian al-baba, lewat pintu, disuruh masuk negeri Palestina, Baitul Maqdis, lewat pintu sujadan dengan merunduk. Waqulna, dan kami katakan lahum kepada mereka, la taktu, jangan kau melampaui batas, melanggar fisabti, pada hari Sabtu, di mana pada hari Sabtu itu hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Kalau hari mulianya orang Nasrani adalah hari Minggu, kalau hari kemuliaan orang Islam adalah hari Jumat. Jadi masing-masing umat itu ada hari keagungan, Pak. Orang Yahudi hari Sabtu. Pada hari Sabtu ini tidak boleh mengadakan kegiatan keduniaan yang sampai meninggalkan ibadah. Cara gampangane ojo gawe kegiatan sing sampai ninggalno Jumatan. Cara umat Muhammad gitu ya. Wa akhadnahum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil janji-janji itu mitsaqan, dengan perjanjian ghalidhun, yang kuat, yang kokoh. Tapi janji-janji yang sudah dikuatkan oleh Allah, dikokohkan, itu semuanya dilanggar. Bani Israel. Kesalahan-kesalahannya banyak sekali. Menjadikan patung anak sapi, minta diperlihatkan Allah dengan jelas. Disuruh masuk negeri Palestina dengan sujud, ternyata dengan membelakangi. Terus disuruh memuliakan hari Sabtu, malah dia itu mencari ikan ke laut. Ya, berbondong-bondong, langsung dikutuk oleh Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian seekor kera yang hina. Itu kan. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran yang Allah berikan kepada Bani Israil. Jadi bedanya umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad itu begitu, Pak. Umat terdahulu begitu melanggar, sapu langsung. Kan begitu ya? Begitu melanggar, azab datang. Begitu melanggar, adab datang, gitu Pak. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad, Pak. Umatnya Nabi Muhammad itu diistimewakan oleh Allah. Maksudnya apa? Di Arab taubate gitu loh. Ya, tidak diberikan seperti umat dulu itu. Allah itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad, otomatis juga sayang kepada umatnya, dan diharap-harapkan umat yang berbuat maksiat tadi itu diberi kesempatan untuk bertaubat. Tapi ternyata tidak taubat. Ya suka digibung buria. Wong dinteni ora taubat. Kan begitu ya. Nah gitu loh Mas. Tapi perlakuan Allah kepada
umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat terdahulu. Itu loh. Itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Itu oke. Ada yang tanyakan? Sampun nggih? Oke. Yang penting mudah-mudahan kita tidak meniru sikap jeleknya ahli kitab. Ya. Bahwa kita ini adalah umat Muhammad yang sudah diajari oleh Nabi Muhammad akidah berakhlakul karimah. Semua Rasul kita terima, gitu ya. Apa yang Rasul sampaikan juga kita terima. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.